Perkenalkan, nama saya Bella Kristiani Burulimbong dengan NIM C0D023037. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 dan 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Subjek pajak dalam negeri yang dikenakan PPh pasal 21 meliputi yang pertama, karyawan atau pegawai tetap atau tidak tetap. Yang kedua, penerima honorarium, komisi, atau upah. Dan ketiga, penerima penghasilan dari jasa seperti tenaga ahli. Langkah-langkah pengisian PPh pasal 21. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Jumlahkan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan dalam 1 bulan, atau gaji, tunjangan, honorarium, dan lain-lain. Yang kedua, kurangi pengurangan yang diizinkan. Penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan pengurangan yang diizinkan seperti iuran pensiun atau biaya jabatan. Yang ketiga, tentukan penghasilan kena pajak atau PKP setelah dikurangi biaya-biaya pengurang. Hitung penghasilan kena pajak. Yang keempat, hitung pajak berdasarkan tarif progresif. Pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Hingga 60 juta per tahun, yaitu 5%. Di atas 60 juta hingga 250 juta tarifnya 15%, di atas 250 juta hingga 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta tarifnya 30%. Yang kelima, hitung PPh yang dipotong. Setelah mendapatkan pajak terutang, jumlahkan potongan PPh yang harus disetor. Potongan pajak ini dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. PPh pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain di Indonesia. Subjek pajak luar negeri biasanya adalah orang asing atau pihak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Langkah-langkah pengisian PPh pasal 26. Yang pertama, hitung penghasilan bruto WPLN. Sama seperti pasal 21, penghasilan bruto yang diterima oleh WPLN dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Yang kedua, terapkan tarif PPh pasal 26. Tarif pajak yang dikenakan adalah 20% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini tidak dikurangi biaya-biaya lain seperti dalam PPh pasal 21. Ketiga, penggunaan tarif khusus atau trade jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara asal WPLN, tarif yang digunakan biasanya lebih rendah dari 20%. Pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, penyetoran pajak. PPh pasal 21, 26 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sesuai ketentuan yang berlaku. Setoran ini dilakukan setiap bulan, biasanya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, pelaporan pajak. Selain menyetorkan pajak, pemberi kerja atau pemotong pajak juga wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan 26 di Direktorat Jenderal Pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21 dan 26 setiap bulan.